Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Askalani ya, Bang Aska. Jadi baru-baru ini kami telah menonton perlawanan antara Timnas Indonesia dan juga Australia. Sekarang ini kami berada benar-benar di hadapan GBK ya, yaitu Art Hotel, dan ini merupakan kali pertama ya kami dapat menyaksikan penampilan Timnas Indonesia di GBK dan juga di depan mata kami sendiri. Keseruannya luar biasa. Kalian boleh nonton di link yang saya letakkan di atas ini semasa kami menyaksikan perlawanan antara Timnas Indonesia dan juga Australia. Nah, usai daripada perlawanan tersebut, menariknya di sini masih lagi disoroti ya tentang kemenangan dan juga pencapaian prestasi yang telah dikecapi oleh Timnas Indonesia. Dan saat ini Indonesia ramai negara-negara asing ya, ataupun tim-tim yang ada di luar sana, mata mereka tertumpu pada Timnas Indonesia. Dan satu perkara yang bagi saya momen pada Timnas Indonesia musim ini adalah dengan hadirnya Martin Paes selaku pertahanan terakhir untuk Timnas Indonesia. Jadi bersama dengan saya Bang Askalani ya, sama-sama bareng nonton bareng ya Bang Aska. Baru-baru ini seru banget ya. Coba sedikit cuplikan berkaitan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita saksikan pada penampilan Timnas Indonesia. Mungkin Bang Aska boleh ceritakan sedikit pengalaman ketika bertandang ke GBK menyaksikan perlawanan antara Timnas Indonesia dan juga Australia. Jadi bagaimana? Oke guys, ini pengalaman pertama kami di GBK. Sangat seru dan banyak pengalaman yang manis sebenarnya. Dan kalau dari segi penyokong fans Indonesia ini tidak dinafikan lagi karena telah memenuhi stadium. Sampai ada yang berdiri di bukan di tempat tribun tuh, yang di atas tuh. Itu ada sudah tempat duduk. Jadi itu satu pengalaman yang menarik. Dan dia punya Ultras nih, dia ada dua. Satu Ultras Garuda, dia memakai baju warna hitam. Kemudian di depannya sebelah tiang gawang di belakang lagi satu adalah La Grande Indonesia. Dia ada La Grande Indonesia. Jadi ada dua sebenarnya yang menyanyikan lagu-lagu Ultras masing-masing, memberi semangat. Ketika perlawanan sampai ke 90 menit. Itu pengalaman yang tidak boleh kami lupakan. Dan kita berbalik Bang Tengku kepada permainan Timnas Indonesia pada malam itu. Penampilan. Sebab dia menonton melalui YouTube ini, analisa dia agak terhad sedikit. Ketimbang kita secara keseluruhan menonton di GBK 90 menit. Betul. Dalam YouTube selalu kita reaksi, kita tertumpu pada kamera yang memfokuskan pemain-pemain, tetapi dari segi yang lain kita tidak nampak di mana posisi pemain-pemain ini. Pemain yang ini posisi mereka di mana, apa yang mereka lakukan dan bagaimana persiapan mereka. Jadi pada perlawanan malam itu yang Abang Aska lihat bagaimana? Nah itulah itu saya ingin analisa sedikit. Ini secara jujur ya guys, analisa saya sebagai yang pernah membawa sepak bola di Sabah juga, pengamat sepak bola. Saya melihat banyak yang perlu juga dibenahi, tapi secara overall keseluruhan memang Indonesia itu melawan juga. Tetapi ada beberapa pemain yang perlu dibenahi sedikit cara dia punya skill individual. Terutama sekali Marcelino Ferdinand, dia banyak melakukan mistake, tetapi dari segi kekuatan stamina itu masih bisa bersaing dengan Australia. Cuma dari segi fizikal mereka agak kekurangan di situ. Dari segi fizikal Bang Aska. Dari segi fizikal tuh. Marcelino sebenarnya dari segi individual skill memang oke juga. Dia lincah. Dia punya bahasa lincah ya. Bahasa lincah nih apa ya, Mas? Bahasa lincah nih. Dia macam lincah. Lincah juga jadi, kan. Tetapi yang saya nampak nomor 19 tuh. Itulah Australia itu. Pemain Australia. Sudahlah tinggi. Tinggi. Besar, kaki pun panjang. Sekali saja dia begini kakinya, terus Orat Mangun pun macam betul. tenggelam. Tapi skill individu tidak dinafikan. Memang komplit. Memang masih Indonesia masih bisa bersaing. Tapi cuma dari segi fisikal, postur tubuhnya itu memang agak kekurangan sedikit. Jadi itu yang membedakan Indonesia dan Australia. Lagi satu Bang Tengku, pemain Indonesia seperti Orat Mangun ini, dia perlu
dapat bola itu secara bola-bola pendek sebenarnya. Itu yang keinginan Oratmangun sebenarnya. Tetapi banyak bola-bola tinggi yang sampai kepada dia. Tidak mampu untuk dia bersaing dengan yang defense gede tadi itu. Nomor 19. Jadi itu agak payah sedikit. Jadi perlu ada pasingan yang ngam-ngam di kaki Oratmangun, baru Oratmangun bisa untuk mengelecek ini. Dia gocekan begitulah. Begitu. Dan bila melihat ya Bang Aska tentang penampilan mereka, ya, sungguh pun pemain-pemain Australia nih dari segi postur tubuh mereka gede-gede, tinggi, tetapi mereka timnas Indonesia bisa mempertahankan mereka. Iya, betul. Sungguh pun beberapa tembakan dari yang Australia kencang kan yang telah dilakukan oleh Australia luar biasa. Iya, Tetapi benar. beruntung ya, ada timnas Indonesia apabila hadirnya ataupun penampilan Martin Pais, wujudnya Martin Pais ini lebih melengkapi lagi timnas Indonesia. Jadi tembakan-tembakan yang begitu kuat bisa diselamatkan. Dan saya yang tembakan yang saya nampak Bang Aska yang satu betul-betul kuat lah. Saya tengok yang kena tiang. Yang tiang gol pop satu kali sebelah kiri, lepas itu bola hampir kena. Dan seterusnya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Martin Pais itu memang satu boleh berkelas. Itu berkelas, bukan karena tersengaja begitu ataupun, tapi itu memang berkelas cara penyelamatan bola yang memang seorang yang profesional lah. Itulah bedanya profesional ya. Jadi Bang Aska, satu lagi Martin Pais ini kalau malam tuh saya melihat ada 6 tembakan dari penyerang Australia. Lebih kurang 4 atau 5 yang dia selamatkan dan satu itu terkena tiang. Jadi ini sebenarnya kita harus bagi apresiasi kepada Martin Pais dan wajiblah dia menjadi pemain man of the match pada malam itu dan memang diberikan man of the match. Ini kali kedua ya. Martin Pais ini diberikan man of the match sebenarnya. Yang pertama ketika menentang timnas Arab Saudi. Iya, betul. Itu imbang ya. Imbang satu sama. Jadi sekarang ini Indonesia 2 poin. Arab Saudi belum lagi ada kemenangan. Ya. Arab Saudi. Baru-baru ini dia lawan dia menang 1. Arab Saudi 3 poin. Bahrain pun 3 poin. Kemudian Jepang full 6 poin. Menang ke atas China 7-0. Kemudian dia menang lagi ke atas Bahrain 5-0. Jadi sekarang ini Jepang di atas. Indonesia masih mendapat 2 poin. Untuk perlawanan akan datang, Indonesia akan bermain di kandang lawan 2 perlawanan. Kemudian ke GBK pada bulan November tanggal 14 lawan Arab Saudi, tanggal 19 lawan Jepang. Jadi ini memerlukan persediaan yang rapi oleh Indonesia dan dari segi pemain kita tahu kemasukan pemain baru sebenarnya diumumkan semalam ya oleh yang baru lagi nih. Ya oleh Bapak Rektor yaitu Miss Hilges. Miss Hilges ini pemain pertahanannya center back menguatkan lagi pertahanan Indonesia. Mungkin teman-teman boleh search ya. Miss Hilges ya. Jadi Hilges. Untuk perlawanan malam itu juga saya ingin sedikit juga mengulas terkait dengan taktikal daripada Sinteyong itu memang cukup baik. Cuma Indonesia kekurangannya dari segi physical postur tubuh Australia saja yang menyebabkan mereka agak kurang bersaing ya, kurang bersaing dengan Australia. Bang Aska, ya itulah saya dapat melihat sendiri itu ya bedanya bila kita menyaksikan sendiri kita dapat melihat bagaimana keadaan sebenar. Betul. Sungguh pun postur tubuh pemain-pemain timnas Indonesia seperti Marcelino, kecil. Siapa nih yang back kanan sekali yang Sandy Walsh, ada satu yang koyak kepala tuh. Laju. Rendah yang haji mula. Nih siapa ya Mas? Yang kecil-kecil itu. Tan. Witan Sulaiman. Itu lincah. Witan Sulaiman. Iya, Witan Sulaiman. Maaf ya. Witan Sulaiman. Sulaiman dia tidak main masa pertama dia tidak. Ya, tidak pemain, tapi maksud saya nih pemain-pemain timnas Indonesia. Iya. Walaupun dia postur tubuh yang kecil, tapi dari segi kelincahan itu yang menjadi satu kelainan bagi timnas Indonesia. Bayangkan Bang Aska, sekiranya pemain-pemain timnas Indonesia mempunyai postur tubuh seperti mana
Elkan Bagot ya. Paling tinggi pun saya nampak di situ Jaejas dan yang lain biasa lah begitu ya. Jaejas nih dia seorang pemain yang memang pengalaman dan memang ngam juga dia. Wajar dijadikan kapten timnas Indonesia. Dia bisa memimpin di lini pertahanan itu dengan baik dan juga sebagai memberi semangat dan motivasi kepada pemain-pemain lain sebenarnya. Jadi sekarang ini peluang Indonesia untuk ke peringkat seterusnya, dia ada dua peluang di sini. Pertamanya dia kena wajib menang melawan China 2 perlawanan itu, maka dia akan dapat 6 poin. Kemudian dia dapat 1 kemenangan dengan Bahrain pun sudah oke. Jadi itu pandangan Bang Aska. Jadi dalam tempo musim kali ini ya, 2 perlawanan yang kita sudah ikuti, 1 perlawanan melalui media sosial, kita hanya mereaksi melihat penampilan mereka. Dan yang kedua itu adalah diri kita sendiri dapat menyaksikan di GBK penampilan timnas Indonesia. Dan akhirnya Bang Aska, bagaimana tanggapan ataupun prediksi Bang Aska tentang peluang timnas Indonesia selepas ini? Itulah saya beritahu tadi, dia kena wajib menang 2 kali ke atas China. Sebab China ini di antara tim yang paling rendah sekarang ini dari segi tiada kemenangan. Kalah 7-0 oleh Jepang, dan perlawanan kedua pun dia kalah oleh Arab Saudi ya kalau tidak silap. Jadi tiada poin. Indonesia paling tangga tercorot. Indonesia oke lagi ada 2 poin. China yang paling ke bawah. Tiada poinnya. Tiada poin langsung. Jadi kalau Indonesia dapat menang 2 kali ke atas China sudah 6 poin, dan dengan 2 poin lagi 8 poin. Dia dapat menang lagi dengan Bahrain 8 campur 3 poin 11 poin. Jadi ini dapat memberikan Indonesia mungkin sebagai runner up lah. Sebab kalau di tangga pertama itu sudah tentu Jepang, tangga kedua mungkin Arab Saudi ataupun Australia. Tapi Australia sekarang pun baru dapat 1 poin seri dengan Indonesia. Sebelum ini kalah kepada Bahrain juga. Jadi antara Indonesia dengan Australia gitu. Ya, lagi bagus Indonesia masih dapat bisa 2 poin, Australia baru 1 poin, masih di bawah lagi juga. Nah, jadi itulah wajib menang ke atas China, menang 1 kali ke atas Bahrain, Indonesia akan dapat runner up ke peringkat seterusnya. Dalam grup, Masya Allah. Pada musim kali ini betul-betul musim yang sangat menarik ya Bang Aska untuk dunia sepak bola sekarang ini. Apabila melihat ya perubahan yang telah berlaku pada timnas Indonesia, yang menariknya di sini dan kenapa kami sehingga sampai di sini ya saat rakam video ini ya, rekod video ini sekarang kami masih lagi berada di Indonesia ya. Nah, kita boleh bagi sedikit gambaran ya. Oke. Masih lagi di berhadapan bersebelahan ya dengan GBK. GBK Sini di belakang ya. Ini belakang. Ini belakang, di depan itu adalah GBK. Ini apa ini, Mas? Plaza Senayan. Plaza Senayan. Alright. Plaza Senayan. Jadi sehingga lah kami hadir ke sini ya, karena timnas Indonesia ini adalah satu-satunya yang sukses ya di ASEAN ini daripada beberapa negara ya yang mempunyai tim sepak bola. Indonesia sejak yang telah sukses melaju pada putaran yang ketiga. Jadi sebagai bentuk dukungan kami ya dari Malaysia turut memberi dukungan terhadap timnas Indonesia, karena Indonesia ini berada dalam satu ASEAN. Jadi sekarang ini kita kena bersatu di ASEAN ini untuk memberi dukungan yang padu terhadap timnas Indonesia agar mereka melakukan yang terbaik. Dan saat ini Indonesia telah berusaha keras untuk memperjuangkan timnas mereka, dan secara tidak langsung Bang Aska ini juga menggambarkan bahwa ASEAN itu bagaimana. So, bagaimana Bang Aska? Oke, sekarang ini Indonesia sebagai wakil satu-satunya di ASEAN ini, kita harus dukung. Kami dari Malaysia juga guys mendukung penuh ya untuk Indonesia melaju ke peringkat seterusnya. Kemudian nanti di bulan November, insya Allah kalau ada rezeki panjang umur, kami juga akan ke sini bersama dengan teman-teman yang lain melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi, bermain di GBK juga tanggal 11. Kita doakan semoga Indonesia bisa tampil dengan baik pada waktu itu,
Dan kami juga berpuas hati sebenarnya melihat pada malam itu, sungguh pun seri 0-0 dapat 1 poin itu pun sebagai bonus. Karena Australia sebenarnya memerlukan kemenangan, tapi mereka juga kecewa tidak menang. Dan bonus untuk Indonesia dapat 1 poin bermain dengan Australia pada malam itu. Kira kehadiran kami ya untuk melihat penampilan timnas Indonesia itu sangat berbaloi. Sungguh pun tidak ada jaringan, tetapi kami melihat dari segi penampilan tuh bagaimana pemain-pemain dapat secara live. Pertama kalinya kan? Pertama kali memang seru. Dan keseruan lain apabila dengan Ultras tuh ya, kalian boleh lihatlah bagaimana ketika kami menyaksikan timnas Indonesia di GBK. Betul, jadi itulah bedanya. Jadi untuk keseluruhannya memang kami sangat berpuas hati atas penampilan timnas Indonesia. Dan satu pesan, sungguh pun timnas Indonesia sekarang ini masih berada di menjadi gugatan ya tim-tim lain. Timnas Indonesia harus terus berusaha, terus memperkuatkan dari segi skill. Ya, dari segi apa-apa yang mungkin sedikit kekurangan itu perlu ditambah baik. Jadi mungkin dalam tempo 2 bulan macam tu, Coach Sintayong pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi untuk ditambah baik untuk timnas Indonesia. Betul, Bang Tengku. Jadi sampai di situ saja analisa kita kan pada hari ini. Mungkin kalian ataupun fans-fans yang ada di Indonesia yang turut serta di Stadium GBK itu melihat sendiri bagaimana analisa kalian. Kalian boleh komentar ya di bawah. Dan akhir sekali kita mau bagi nampak kita punya ini kami punya guys, penampilan di GBK hari itu. Ada yang nampak kah? Siapa yang dapat lihat ini beruntung. Masa di GBK itu GBK. Jadi itu saja. Oke, Bang Teko, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.